Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuklan Rizky. Kita belajar bersama-sama tentang matematika wajib kelas 10. Materi kali ini yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Namun pada video kali ini saya akan membahas tentang bentuk persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP merupakan sistem persamaan yang disusun oleh 3 persamaan linear dengan 3 variabel yang sama. SPLTP itu ada banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di sini adalah pedagang buah. Ada banyak buah-buahan di gambar ini. Nah, di sini ada satu kasus atau permasalahan dalam persamaan linear 3 variabel. Seorang pedagang buah hendak memenuhi persediaan buah di kiosnya. Berdasarkan penjualan sehari-hari ada 3 jenis buah yang banyak dicari oleh pembeli, yaitu buah nanas, pisang, dan mangga. Namun karena keterbatasan modal, dia tidak dapat sekaligus membeli buah-buahan yang banyak diminati tersebut. Oleh karenanya, pedagang tersebut hanya dapat membeli jika modal sudah terkumpul. Hari pertama modal yang terkumpul adalah Rp2.640.000, sehingga pedagang tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, 2 dus buah pisang, dan 5 dus buah mangga. Untuk hari kedua, pedagang tersebut memperoleh modal Rp1.510.000 dan dapat membeli 1 dus buah nanas, 3 dus buah pisang, serta 2 dus buah mangga. Sedangkan untuk hari ketiga, dengan modal Rp2.750.000, pedagang tersebut dapat membeli 4 dus buah nanas, 5 dus buah pisang, dan 3 dus buah mangga. Jika variabel X menunjukkan harga per dus buah nanas, variabel Y menunjukkan harga per dus buah pisang, dan variabel Z menunjukkan harga per dus buah mangga. Bagaimana persamaan matematis yang dapat dibentuk dari permasalahan ini? Dari kasus ini kita bisa membuat pernyataan yang deskripsi ini bisa dibuatkan menjadi persamaan matematis, ya. Kita lihat bagian-bagian yang penting dari masalah yang tadi. Yang di sini ada di hari pertama sampai dengan variabel. Ini yang terpenting. Nah, yang pertama yang harus kita buat itu adalah pemisalan variabel, ya. Di sini sudah dijelaskan di soalnya, X untuk harga per dus buah nanas, Y untuk harga per dus buah pisang, dan Z untuk harga per dus buah mangga. Nah, maka kita misalkan X sama dengan harga per dus buah nanas, Y sama dengan harga per dus buah pisang, Z sama dengan harga per dus buah mangga. Setelah membuat pemisalan variabelnya, selanjutnya kita buat persamaan yang bisa dibentuk atau persamaan matematisnya. Kita lihat untuk hari pertama. Di sini hari pertama pembeli tersebut dapat membeli 3 dus buah nanas, berarti harga per dus buah nanasnya diganti menjadi X, variabel X. Berarti 3X ditambah 2 dus buah pisang. Buah pisang tadi variabelnya Y, maka menjadi 2Y dan 5 dus buah mangga. Mangga tadi variabelnya Z, berarti ditambah 5Z. Modalnya berapa di sini? Modalnya semuanya Rp2.640.000. Nah, berarti persamaan untuk yang pertama yaitu 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan Rp2.640.000. Baik, di hari kedua bagaimana? Hari kedua berarti di sini 1 dus buah nanas berarti 1X atau ditulis X aja. 3 dus buah pisang berarti 3Y ditambah, ya, karena dia membelinya 3. Lalu ditambah lagi 2 dus buah mangga berarti 2Z.
Modal hari kedua yaitu 1.510.000. Maka persamaan yang kedua yaitu X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. Baik, untuk hari ketiga, pedagang tersebut di sini membeli 4 dus buah nanas berarti 4X, ditambah 5 dus buah pisang berarti 5Y, dan 3 dus buah mangga berarti 3Z dengan modalnya 2.750.000. Maka persamaan yang ketiga yaitu 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Sehingga sistem persamaan linear 3 variabel masalah tersebut dapat ditulis ada kurung kurawal terbuka lalu dituliskan persamaannya. Dari masalah ini berarti ketiga persamaan kita tulis kembali. 3X ditambah 2Y ditambah 5Z sama dengan 2.640.000. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 1.510.000. 4X ditambah 5Y ditambah 3Z sama dengan 2.750.000. Nah, dari permasalahan yang tadi, maka bentuk umum dari SPLTP adalah sebagai berikut. Ada kurung kurawal terbuka, lalu persamaan ketiganya ditulis. Persamaan yang pertama A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Persamaan keduanya A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Persamaan tiganya A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Keterangannya, variabel sama dengan X, Y, dan Z di sini ya. Lalu koefisiennya A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, dan C3. Konstanta yaitu D1, D2, dan D3. Jika D1, D2, D3 yang ini masing-masing bernilai 0, maka dinamakan sistem persamaan linear homogen. Sedangkan jika semuanya tidak bernilai 0, maka dinamakan sistem persamaan linear non-homogen. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Contoh 1, jika umur ibu 5 tahun yang akan datang mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik yang paling kecil. Ubahlah kalimat tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Pertama, kita buat permisalan dulu. Ya. Kita misalkan X sama dengan umur ibu. Karena di sini ada umur ibu. Lalu Y-nya sama dengan umur adik. Nah, di sini ada umur adik. Setelah kita misalkan, selanjutnya buat persamaan matematikanya. Yang pertama kalimatnya di sini umur ibu 5 tahun yang akan datang. Berarti umur ibunya X ditambah 5. Karena 5 tahun yang akan datang berarti ditambah 5. Di sini X ditambah 5. Mempunyai berarti sama dengan ya, mempunyai umur 3 tahun kurangnya dari 10 kali lipat umur adik. 10 kali lipat umur adik berarti umur adiknya Y 10 kali lipat 10Y. Nah, 10Y 3 tahun kurangnya. 3 tahun kurangnya berarti dikurangi 3. Nah, kita di sini harus bisa memperhatikan bagaimana kalimatnya gitu ya. Sehingga persamaan matematikanya tidak salah gitu. Maka persamaan matematika dari soal contoh yang pertama yaitu X ditambah 5 sama dengan 10Y dikurangi 3. Baik, contoh yang kedua. Masa kehamilan rata-rata dalam hari dari gajah, badak, dan kerbau apabila dijumlahkan adalah 1520 hari. Masa kehamilan badak adalah 58 hari lebih lama daripada kerbau. 2 kali masa kehamilan kerbau kemudian dikurangi 162 merupakan masa kehamilan gajah.
Buatlah sistem persamaan linear 3 variabel dari informasi tersebut. Baik, yang pertama berarti kita buat pemisalan. Nah, pemisalannya berarti di sini ada gajah, badak, dan kerbau. Kita buat aja X sama dengan masa kehamilan gajah, Y sama dengan masa kehamilan badak, dan Z masa kehamilan kerbau. Setelah kita buat pemisalan, langkah selanjutnya yaitu membuat persamaannya. Nah, di sini masa kehamilan gajah, badak, kerbau dijumlahkan, berarti ditambahkan semua, yaitu 1520. Sehingga persamaan untuk yang pertamanya, gajahnya X, Y-nya badak, dan kerbaunya yaitu Z. Dijumlahkan hasilnya 1520. Maka persamaan pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1520. Persamaan yang kedua, masa kehamilan badak adalah, kehamilan badak berarti Y. Sama dengan berarti ya. Karena di sini masa kehamilan badak adalah Y sama dengan 58 hari lebih lama daripada kerbau. Berarti 58 ditambah kerbau. Tadi kerbaunya yaitu Z. Maka didapatlah persamaan kedua, Y sama dengan 58 ditambah Z. Lanjut ke persamaan ketiganya di sini. 2 kali masa kehamilan kerbau berarti 2Z. Kemudian dikurangi 162. Setelah 2Z dikurangi 162. Merupakan masa kehamilan gajah. Sama dengan kehamilan gajah berarti ya. Kehamilan gajah tadi variabelnya X. Sama dengan X. Kali dapatlah persamaan yang ketiga, 2Z dikurangi 162 sama dengan X. Dari ketiga persamaan ini, jika belum sama dengan bentuk umumnya, kita rubah dulu sesuai dengan bentuk umumnya. Nah, di sini berarti persamaan 2 dan 3 kita rubah sesuai dengan bentuk umumnya. Untuk persamaan 1 tetap ya, karena sudah sesuai dengan bentuk umumnya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1520. Ini untuk persamaan 1. Lalu persamaan 2-nya, yang ada variabelnya kita pindahkan semua ke ruas kiri. Berarti Z-nya kita pindahkan. Dari positif, pindah ruas berarti negatif. Maka didapatlah Y dikurangi Z sama dengan 58. Yang ini berarti persamaan kedua. Persamaan ketiga, ada variabel X yang di kanan sama dengan atau di ruas kanan. Kita pindahkan variabel X-nya ke ruas kiri. Dan konstantanya ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Nah, maka didapatlah min X. Kenapa di sini min X? Karena X ini pindah ruas dari ruas kanan ke ruas kiri. Tadinya positif menjadi negatif. Ditambah 2Z. 2Z ini tetap tidak berpindah ruas. Sama dengan 162. Yang tadinya negatif menjadi positif. Karena pindah ruas dari ruas kiri ke ruas kanan. Sama dengan. Ya, maka persamaan tiganya yaitu min X ditambah 2Z sama dengan 162. Sehingga sistem persamaan linear 3 variabel masalah tersebut adalah, kurung kurawal buka dulu, ya, baru persamaannya tulis. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1520, Y dikurangi Z sama dengan 58, min X ditambah 2Z sama dengan 162. Baik, bentuk persamaan linear 3 variabel hanya 2 soal dan 1 kasus permasalahan pedagang kios. Jika masih banyak yang tidak mengerti tentang ini, silahkan diputar kembali videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.